Gus Miftah lagi-lagi terkena pukulan. Setelah beberapa waktu lalu terkena pukulan berupa viralnya ucapannya yang tidak pantas terhadap pedagang es teh. Kini Gus Miftah merasa terpukul karena kasus penganiayaan yang terjadi di pesantren Ora Aji yang dia asuh. Sebanyak 13 orang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Sleman. Namun, meski perkara ini terjadi di lingkungan pesantren dan ditengarai melibatkan santri serta pengurus, pesantren seolah lepas tangan akan kasus ini. Begitupun dengan Gus Miftah sebagai pengasuh pesantren terkesan cuci tangan. Melalui kuasa hukumnya, Gus Miftah memberikan alibi bahwa saat kejadian dia sedang ibadah umroh. Dan kasus ini adalah murni perkara antar santri. Tidak ada keterlibatan pesantren. Kok bisa dibilang seperti itu? Lantas, bagaimana tanggung jawab pesantren dalam membina, mengawasi, dan menjaga moral santri selama di lingkungan pesantren? Apakah pesantren juga lepas tangan di setiap perilaku santri yang menyalahi hukum dan aturan? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. KDR, seorang santri pria berusia 23 asal Kalimantan melaporkan pengurus serta santri pondok pesantren Ora Aji ke polisi. Karena dituduh mencuri, KDR mengaku dianiaya oleh sejumlah orang di pesantren yang diasuh oleh Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah itu. Heru Lestarianto, kuasa hukum KDR, menyampaikan kondisi KDR dilaporkan terus memburuk. Bahkan, orang tuanya menyebut KDR mengalami gejala menyerupai stroke dan gangguan psikologis serius seperti menggigau dan mengamuk pada malam hari. KDR sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Namun, karena kondisinya seperti orang linglung, keluarga memutuskan untuk dibawa ke kampung halaman untuk menjalani perawatan lanjutan dari psikiater. Penganiayaan yang dialami KDR disebut-sebut tidak sekedar pemukulan biasa. Heru Lestarianto membeberkan adanya kekerasan dengan penyetruman dan pemukulan menggunakan selang baik secara bergiliran maupun bersamaan oleh 13 pengurus dan santri pondok. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2025. Menurut Heru, dugaan penganiayaan bermula dari tuduhan pencurian uang hasil penjualan air galon sebesar 700.000 yang dialamatkan kepada KDR. Orang tua korban bahkan dikabarkan telah datang ke Ponpes dan mengganti kerugian senilai 700.000 tersebut setelah kejadian. Penyiksaan ini didasari dari suruh mengaku dari penjualan air galon ini kemana duitnya, sehingga dengan adanya penganiayaan ini akhirnya mengaku. Begitu penjelasan kuasa hukum KDR, Heru Lestarianto. Akibat mengalami dugaan penganiayaan oleh sejumlah santri tersebut, KDR mengalami sejumlah lebam. Korban juga telah melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Heru menegaskan bahwa bagaimanapun alasannya, kekerasan dan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam penyelesaian masalah hukum. Heru menjelaskan bahwa KDR diduga dianiaya oleh belasan orang tersebut dalam 2 kesempatan terpisah. Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan di lingkungan pondok sebelum kemudian diikat dan dipukul. Atas kejadian itu, KDR kemudian melaporkannya ke Polsek Kalasan pada tanggal 16 Februari 2025. Penanganan kasus ini kemudian dialihkan ke Polresta Sleman. Laporan tersebut mencakup 4 pelaku di bawah umur dan 9 lainnya yang sudah dewasa, dengan tuduhan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 170 JO 351 JO 55 KUHP. Para terlapor
kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Heru Lestarianto mengecam keras terjadinya kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama dan meminta agar semua pihak bertanggung jawab, termasuk pengasuh ponpes. Begitulah cerita versi KDR sebagai korban. Beda lagi ceritanya menurut yayasan. Dalam konferensi pers pada tanggal 31 Mei 2025 hari Sabtu, kuasa hukum Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji, Adi Susanto, menjelaskan kronologinya. Peristiwa bermula dari serangkaian pencurian di kamar-kamar santri yang tidak diketahui pelakunya. Misteri kehilangan itu menemukan titik terang ketika pada tanggal 15 Februari 2025, seorang santri berinisial KDR ketahuan menjual air galon milik pondok. Saat ditanya alasannya, KDR mengakui telah menjual galon selama hampir seminggu tanpa sepengetahuan pengurus. Informasi ini sontak menyebar di kalangan santri. Setelah pengakuan KDR soal penjualan galon, pertanyaan beralih pada serangkaian pencurian yang selama ini terjadi di kamar santri. Menurut Adi Susanto, KDR kemudian mengakui bahwa dialah pelaku pencurian tersebut, bahkan merinci kerugian yang dialami santri lainnya. Mendengar pengakuan ini, reaksi spontanitas muncul dari sejumlah santri. Adi Susanto menegaskan bahwa aksi tersebut bukan penganiayaan, melainkan aksi spontanitas tanpa koordinasi yang didorong oleh rasa sayang dan keinginan menunjukkan efek jera. Adi Susanto juga menepis keras adanya penyiksaan dalam insiden tersebut. Framing yang terjadi selama ini diluarkan seolah-olah memang dilakukan penyiksaan yang luar biasa. Itu tidak pernah terjadi, tegas Adi Susanto. Usai kejadian, KDR dijemput kakaknya dan meninggalkan pondok tanpa pamit. Lalu tiba-tiba muncul laporan polisi di Polsek Kalasan atas dugaan penganiayaan. Pihak yayasan, menurut Adi, sudah berupaya menjadi mediator untuk mencari perdamaian. Namun, mediasi gagal karena permintaan kompensasi dari keluarga KDR yang tidak mungkin dipenuhi santri yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dan belajar gratis. Yayasan sempat menawarkan bantuan biaya pengobatan sebesar 20 juta rupiah, namun tawaran tersebut ditolak. Adi Susanto mengaku tidak hanya menjadi kuasa hukum yayasan, tetapi juga kuasa hukum 13 santri yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan tersebut. Ia menegaskan bahwa ke-13 santri ini adalah korban pencurian dari KDR. Adi Susanto menekankan bahwa insiden ini murni persoalan antar santri tanpa melibatkan pengurus ponpes. Gus Miftah sendiri saat kejadian sedang melaksanakan ibadah umroh. Sekali lagi, di antara santri tidak ada pengurus, maka yang perlu diketahui adalah peristiwa ini pure, murni antar santri dan santri, pungkas Adi. Kapolresta Sleman, Komisaris Besar Edi Setianto Erning Wibowo membenarkan ada laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan para santri ponpes Gus Miftah itu. Edi juga membenarkan bahwa beberapa santri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun soal penahanan para santri yang berstatus tersangka itu, ia menuturkan masih melanjutkan penyidikan karena ada pelaku yang di bawah umur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, salah satu dari 13 pelaku penganiayaan justru melaporkan balik KDR atas kasus dugaan pencurian. Adi Susanto mengatakan laporan terhadap KDR telah resmi diajukan ke Polresta Sleman, Yogyakarta. Menurut Adi, KDR diduga mencuri uang dari sekitar 8 orang santri lain di Ponpes Ora Aji. Sebagai pelapor, yang bersangkutan kehilangan uang sebesar Rp700.000. Sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025 di Polresta Sleman. Dan sampai hari ini prosesnya sudah berjalan, ungkap Adi Susanto.
Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Erning Wibowo membenarkan telah menerima laporan polisi dengan terlapor KDR terkait dengan dugaan pencurian. Pihak yang melaporkan adalah salah satu dari 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan terhadap santri berinisial KDR. Edi menjelaskan saat ini laporan itu sudah ditindaklanjuti dan sedang menjalani proses penyelidikan. Kedua kasus saling lapor itu kini sedang ditangani Polresta Sleman. Pengasuh Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya, Adi Susanto, menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Adi memberikan alibi bahwa Miftah saat kejadian sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, pertama tadi sudah disampaikan sama ketua yayasan, musibah ini adalah pukulan bagi kami, terutama atas nama pondok pesantren. Ini adalah pukulan sehingga atas nama ketua yayasan, beliau sudah menyampaikan permohonan maafnya tadi. Saat peristiwa terjadi, Abah sedang umroh, jadi Abah sedang umroh tidak ada di pondok. Begitu Adi Susanto menjelaskan. Penjelasan kuasa hukum Gus Miftah itu disayangkan oleh Heru Lestarianto. Ada kesan bahwa yayasan dan pengasuhnya seolah lepas tangan dengan kasus ini. Yang kami sayangkan dari pihak pengasuh, dari pondok, kok kenapa sama sekali tidak ada komentar apapun. Cuma lawyernya yang memberikan pernyataan, sedangkan ini kan adalah santrinya, ujar Heru Lestarianto, menyayangkan Gus Miftah yang masih bungkam dalam kasus ini. Kekerasan dan main hakim sendiri memang tidak dibenarkan, apalagi terjadi di lingkungan pesantren. Pesantren sebagai garda terdepan pembangunan moral tentu sangat tidak pantas seolah lepas tangan dengan kasus yang membelit para santrinya. Jika menganggap bahwa itu murni kasus antar santri, lantas di manakah fungsi pengawasan dan pembinaan pesantren dan pengasuh?